Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya ya hari ini. Ini teman-teman ya, saya tadi melihat pertandingan ya. Teman-teman juga pasti melihat pertandingan Indonesia berusaha untuk keluar dari lubang jarum. Saya tadi bikin video tentang lubang jarum yang sangat kecil ya. Saya ibaratkan 1% kesempatan untuk lolos. Saya naikkan menjadi 1 poin, yaitu 4-0 teman-teman targetnya ya. Ternyata target minimal 3-0 meleset juga, hasilnya sedikit lagi, yaitu 3-1. Ini karena permainan Indonesia teman-teman mentalnya sedang kena ya. Jadi saya menganalisa permainan tadi, mental para pemain kena karena kemarin kalah. Sehingga pengawalan terhadap pemain Myanmar itu nggak ini teman-teman, yang nggak ketat. Akhirnya pemain Myanmar dengan leluasa memberikan flashing ya. Nah, gol pertama ini yang membuat kacau semuanya. Padahal targetnya 3-0, saya naikkan 4-0 ya. 3-0 aja Indonesia udah lolos teman-teman. Tapi saya untuk garis amannya saya naikkan menjadi 4-0 targetnya. Makanya saya tulis angka di 1%. 99% banding 1%. Awalnya saya yakin menang ya kalau melawan Myanmar, kalau kita mau fokus. Tapi kemasukan di gol-gol awal itu membuat bubar semuanya, ambyar semuanya. Sehingga banyak penonton yang langsung pesimis ya. Diharapkan melawan Myanmar itu menjadi kesempatan terakhir timnas Indonesia untuk membayar kekalahan kemarin. Ya, membayar caci maki atau kemarahan fan timnas Indonesia yang di grup aja udah keteteran ya, atau terseok-seok. Ini kan ironi ya teman-teman, juara bertahan terseok-seok di fase grup ya. Jadi ini ironi berarti kita dulu waktu menang lawan Thailand itu nggak ini teman-teman, nggak sesuai, karena dulu memang banyak kartu merah dan diikuti dengan permainan-permainan yang kurang bagus lah ya. Ternyata hari ini kita terbuka bahwa kita memang terseok-seok teman-teman, dan ini nggak lazim ya. Kalau kita menoleh ke belakang di zaman Sintayong, semua terpecahkan semua. Bahkan kita satu langkah lagi masuk Olimpiade. Ya. Ini berbanding terbalik, makanya membekas ya komentar-komentar netizen bahwa belum ada pelatih yang membuat Indonesia memecahkan segala kebuntuan-kebuntuan. Hanya Sintayong teman-teman yang memecahkan segala kebuntuan-kebuntuan yang hampir merata dipecahkan semua oleh Sintayong. Nah, ini yang sampai hari ini belum ditemukan lagi setelahnya. Bayangin aja ya, Indonesia selangkah lagi masuk Piala Dunia karena Sintayong, ya kan? Timnas U23 sebentar lagi masuk Olimpiade, satu langkah lagi karena Sintayong. Timnas Indonesia rankingnya sampai tembus 120-an karena Sintayong. Apalagi? Semuanya karena Sintayong. Ya, ini yang tantangan ke depan. Mencari pelatih yang segala umur bisa merembet naik semua. Ya, U17 naik ke Piala Dunia karena Sintayong juga teman-teman. Percaya nggak percaya ya kalau kita urut-urut. Nova Arianto itu ya belajar dari Sintayong juga disiplinnya. Membenahi passing-passing itu karena Sintayong. Awalnya, begitu awal Sintayong masuk, kaget melihat timnas Indonesia passing aja nggak bener. Passing aja banyak yang meleset. Itu yang dikeluhkan Sintayong awal-awal, saya ingat itu teman-teman ya. Masa timnas Indonesia, dia bilang gini ya, saya ingat nih kata-katanya. Masa timnas Indonesia passing aja banyak yang salah, kalimatnya. Seharusnya orang di timnas Indonesia passing udah nggak dimasalahin lagi. Nah, jadi PR Sintayong membenahi passing. Disitulah awal-awal dulu saya ingat aja tuh, awal-awal ngelatih timnas Indonesia. Dipermasalahkan passing. Padahal passing itu sesuatu yang dasar di sebuah timnas. Nah, kali ini terbukti kan? Terbukti, dan ini sangat mencoreng nama timnas Indonesia, karena habis naik sekarang jatuh lagi ke dasar. Jatuh lagi teman-teman, gimana enggak ya, negara terbesar di ASEAN,
Ya, juara bertahan, fase grup aja nggak lolos. Ini kan turun, bukan turun, ini masuk ke apa ya, ke masa lalu gitu. Masuk ke masa lalu teman-teman. Ini tantangan berat ya, jangan dianggap enteng. Ini masuk ke masa lalu sebelum Sintayong datang. Boleh dong ya opini begitu, boleh. Kenapa? Karena ini materinya aja udah beda. Diasporanya ya ada berapa? Pemain keturunannya ada berapa? Ini kan seharusnya lebih baik ya. Seharusnya lebih baik. Dan ini ada pemain dari Eredivisie loh ya. Liganya Belanda loh, yang notabene-nya udah kelasnya dunia. Liganya kelas dunia gitu teman-teman. Ya, timnas Belanda juga udah kelas dunia gitu. Tapi kalau seperti ini ada yang salah di mana? Fase grup aja nggak lolos. Kan ada yang salah ini teman-teman. Kalau begini ada yang salah berarti. Salah pelatihnya, atau salah pola latihnya, atau salah organisasinya, gimana nih? Ini pasti ada yang salah. Kalau ini nggak ada yang salah ya berarti lebih parah lagi nih keadaannya. Kalau mau bilang ini nggak ada yang salah, pasti ada yang salah ini. Yang salah siapa? Ya pelatihnya. Udah semua kan ada di tangan pelatih kan. Siapa yang harus main, siapa yang harus diganti, strateginya apa, semua ada di tangan pelatih. Latihannya gimana, semua ada di tangan pelatih teman-teman. Nah itu ya, jadi hari ini Indonesia resmi teman-teman gagal lolos di fase grup masuk ke semifinal, gagal teman-teman. Harus terima ya, ini evaluasi. Kalau ini nggak evaluasi ya jangan harap Indonesia bisa sampai masuk Olimpiade lagi seperti kemarin. Jangan harap Indonesia masuk ke ranking round 4 lagi menghadapi menjelang Piala Dunia. Kalau ini nggak terus diperbaiki. Nah, kita akan tahu persaingan hari ini semakin ketat. Ya kan, persaingan semakin ketat. Jadi kita nonton tuh ya teman-teman, kalau ingin persaingan ketatnya seperti apa, kita contoh futsal aja. Futsal Indonesia kenapa hari ini mendunia? Karena latihannya itu presisi sekali teman-teman. Nah itu peran pelatih. Bayangin aja, celah sekecil apapun di futsal kita contoh ya. Anak-anaknya bagus banget ya, memanfaatkan celah sedikit. Nah seharusnya di bola juga contoh tuh, cara bermain di futsal. Ya, jadi passingnya itu bisa semepet itu aja bisa kena. Ya, seharusnya seketat itu latihannya kalau ingin naik ke kelas dunia. Jepang kalau nggak ketat banget nggak akan sampai hari ini seperti itu. Karena Jepang latihannya ketat sekali dari segala lini ya, cara latihannya, endurance-nya, pernapasannya ya, terus gerakannya, semangatnya, itu dihitung tuh semuanya. Itu teman-teman ya, jadi ya kita sih sedih-sedih ya, tapi karena kita merah putih ya harus dukung terus timnas Indonesia teman-teman. Cuma kita evaluasi besar-besaran nih pelatihnya, semua ada di tangan pelatih teman-teman. Pemain mah tinggal nurutin pelatih. Itu aja teman-teman ya, evaluasi timnas Indonesia benar-benar tidak lolos fase grup di ASEAN ini teman-teman, bukan Asia ya, ASEAN. Yang notabene-nya juara bertahan hari ini tidak lolos fase grup. Ironi ya. Oke itu aja teman-teman, terima kasih, update terus beritanya di Buat Makan TV, sampai jumpa.